Kadang itu kan saudara ya. Iya. Artinya kita ini bersaudara. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Salawat salam semoga tetap terlimpahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para hadirin jamaah, Bapak Ibu sekalian, ikhwan wa akhwati fillah rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita, masih Kitabus Shalah, dan terakhir kemarin sampai bab mata yu'tadu birrok'ah. Kapan orang yang masbuk itu dianggap mendapatkan rokaat, yaitu batas maksimalnya adalah menjumpai posisi imam dalam kondisi rukuk dan harus bisa mengikuti rukuk secara tumakninah. Dan aturannya, makmum yang masbuk adalah langsung mengikuti posisi seperti apapun imam, kondisi seperti apapun, rukuk, sujud, i'tidal ataupun tasyahud, maka makmum yang masbuk tadi langsung takbiratul ihram dan mengikuti posisi imam, tidak usah nunggu berdirinya imam ya. Atau imam kadang masih rukuk ataupun sujud ataupun tasyahud, ini makmum masbuk langsung takbiratul ihram sambil berdiri nunggu berdirinya imam, ini juga salah. Kemudian ma yu'maru bihil imam minat takhfif, masih tentang Kitabus Shalah, tentang sholat berjamaah, bahwa imam itu diperintahkan untuk memperpendek ataupun memeringankan bacaan dan tidak mengurangi tumakninah atau kekhusyukan dalam sholat. Ketika diperintahkan untuk falyujawis, misalkan tahiyatul masjid, hadis Sulaik, diperintahkan Rasulullah SAW untuk memperpendek sholat tahiyatul masjid karena khatib sedang berkhutbah saat itu Rasulullah SAW. Di sini yang suruh memperpendek adalah bacaan surat ya, bukan sholatnya, bukan rukun gerakannya. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat muttafaq alaih, idza shalla ahadukum linnas falyukhaffif, kalau kalian sholat untuk manusia atau menjadi seorang imam, maka ringankan sholatnya. Fa inna fihim dhaif, karena di antara makmum kalian itu ada orang yang lemah, ada orang tua, wasakim, orang sakit, wal kabir, orang tua renta. Ini ketika tidak mampu berdiri lama, maka imam harus memahami. Dari 100 jamaah misalkan ada satu orang yang dia dhaif, lemah, kemudian sakit, kemudian orang tua, maka itu menjadi tolak ukur untuk seorang imam itu meringankan ataupun memendekkan bacaan suratan dalam sholat.
tapi tidak boleh mengurangi tumakninah ataupun gerakan sholat. Bukan berarti sholatnya terus cepat, itu enggak. Ya. Rukuk sesuai haknya, sujud seterusnya, i'tidal, tasyahud. Tapi yang suruh memperpendek di sini adalah bacaan surat dalam sholat. Fa idza shalla li nafsihi falyutawwil ma syaa. Kalau dia sholat sendiri, maka silahkan panjangkan bacaannya sesuai selera dia, sesuai kemampuan dia. Yang umumnya ternyata terbalik. Ternyata secara umum sholat sunnah panjang. Ya, sholat panjang itu sunnah hukumnya, termasuk subuh. Ya, tapi kadang sholat sendiri, maaf nih, jangankan bacaan suratan, kadang-kadang Al-Fatihahnya pun nggak kebaca. Ini yang repot. Maka saya sering sampaikan, nek memang belum bisa ngerkso, belum bisa menjaga apakah dia bisa membaca Al-Fatihah atau tidak, silahkan datang ke masjid untuk jamaah. Kenapa? Karena ini sebuah rukun. Kalau tertinggal ya tidak sholat. Ya. Baik, kalau sholat sendiri silahkan mau panjang sepanjang apapun, sholat malam misalkan, ya. Tapi yang kadang-kadang malah terbalik. Kemudian yang selanjutnya, itolatul imam ar-rakaatil ula. Sekalipun ada perintah untuk memperpendek bacaan karena memperhatikan jamaah ada yang sakit, orang tua, ada orang yang nggak kuat berdiri lama, ya, maka harus juga menjaga sunnahnya untuk lebih panjang bacaan rakaat pertama dan kedua lebih pendek. Ini juga sunnah. Jadi kalau mau memilih surat qisarus suwar, surat-surat yang pendek, maka pilih untuk yang pertama itu selisih sekian ayat, 2, 3 sampai 5 ayat. Nanti yang kedua niku lebih pendek dari ayat pertama. Dari rakaat pertama, ini sunnahnya. Ya. Dari Abi Sa'id berkata, laqad kanatis sholatu dzuhr tuqamu fa yadhhabu adh-dhahibu ilal baqi. Beliau menceritakan sholat zuhur sudah dilaksanakan, sudah dimulai. Maka ada seorang sahabat yang pergi ke tanah Baqi. Fayaqdi hajatahu, kemudian dia menunaikan hajatnya. Tsumma yatawadda, tsumma ya'ti wa Rasulullah SAW fi raqatil ula. Salat sudah dimulai, sudah takbiratul ihram, ada seorang yang pergi ke tanah Baqi untuk tunaikan hajat, kemudian pulang ke masjid, wudhu, kemudian dia mau salat, adalah Rasulullah SAW masih dalam kondisi rakaat pertama. Mimma yutawwiluha, karena dia memperpanjang. Panjang badan ini. Nek ke salat tarawih wis rampung. Nggih. Jadi niki Ramadan tinggal berapa saat, bulan, berapa bulan nggih. Tidak usah tergiur dengan sholat yang cepat. Percuma kita sholat. Ya. Cepat dalam arti di sini suruh mempercepat. Fal yukhaffif adalah bacaannya, bukan rukuknya, bukan sujudnya, bukan i'tidal ataupun tasyahudnya. Standar itu harus tumakninah. Ya. Setiap gerakan rukuk, sujud, i'tidal dan seterusnya itu ada bacaan. Paling tidak minimal bisa membaca 1 kali doa dalam dia posisi-posisi masing-masing tersebut. Kalau tidak bisa melaksanakan membaca doa, berarti standarnya enggak pas atau enggak tumakninah. Ya. Jadi ini panjang ya, pergi tanah Baqi, jalan dia, selesai hajatnya, kemudian kembali ke masjid, wudhu, mau sholat, Rasulullah masih rakaat pertama dan enggak masbuk. Ya. Itu melengkapi tentang proses sholat berjamaah. Ada 2 bab lagi nih. Kemudian yang selanjutnya, wujubu mutaba'atil imam wa hurmatu musabaqatihi. Wajibnya mengikuti imam dan haramnya mendahului imam. Dari Anas bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam itu adalah untuk diikuti. Apanya? Gerakannya. Bukan didahului. Untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru. Kalau dia mengucapkan, imam mengucapkan takbir Allahu Akbar, fakabbiru, maka langsung ikut takbir.
Ini paling tidak minimal bisa menjadi dasar bahwasanya ketika takbiratul ihram atau gerakan berikutnya niku tidak terlalu terlambat dari posisi imam karena pakai fa. Fa niku mengikuti tapi cepat langsung. Kalau summa selang waktu. Kalau wa itu dan. Tapi kalau fa kemudian. Imam takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi tidak boleh terlalu terlambat. Apalagi sampai imam itu berubah menuju ke rukun berikutnya. Misalkan imam sudah ruku Allahu Akbar, kemudian makmum niki belum ruku. Sampai imam mengucapkan sami Allah, dianggap sholatnya sudah tidak berjamaah. Ya. Jadi karena di sini fa idza kabbarul imam fakabbiru. Kalau imam takbir maka langsung takbir. Ya, dan paling mudah untuk supaya imam tidak didahului makmum atau makmum tidak mendahului imam adalah lafadz Allahu Akbar-nya yang terakhir. Karena awal-awal kemarin sudah kita sampaikan, imam takbir kadang-kadang bareng dengan mengangkat tangan. Allahu Akbar. Ada yang takbir dulu Allahu Akbar baru mengangkat tangan. Ada yang Allahu Akbar. Ini paling selamat yang terakhir, supaya tidak didahului oleh imam. Jadi Allahu Akbar baru imam gerak mengucapkan takbir. Wa idza sajada fasjudu, kalau kemudian dia sujud langsung sujud, fasjudu. Wa idza rafa'a farfa'u, kalau dia berdiri bangkit maka ikut, dan seterusnya. Titik-titik. Jadi imam itu untuk diikuti, yang diikuti gerakannya, bukan bacaannya. Ya. Kalau misalkan tasahud pun, ini khilaf para ulama. Kalau kita misalkan masbuk, sholat maghrib rakaat pertama, 3 rakaat kita tasahud semua. Ketika imam tasahud akhir, sementara kita masih kurang 1, apakah kita ikut posisi imam yaitu tawarruk, atau kita duduknya iftiros seperti tasahud awal? Kata Imam Ahmad, silahkan dia memilih yang mana. Kalau dia ikut tawarruk kayak imam rakaat terakhir padahal kita masih kurang 1, maka dia berarti ngikutin imam. Tapi kalau kemudian dia duduk seperti tasawuf awal, iftiros, kaki kiri didudukin, maka dia karena belum rakaat terakhir ataupun tasawuf terakhir. Jadi pilihan. Nih. Jadi gerakan imam itu suruh ngikutin. Bagaimana kalau imam kita masuk, imam sudah tawaruk terakhir, kita masih kurang, ya kalau mau ngikutin imam posisi silahkan. Yang paling penting di sini adalah tidak boleh diselisihi tasahudnya imam. Ya, karena masih ada orang yang imam sudah tasahud rakaat terakhir, ini orang kurang 1 rakaat, dia berdiri. Yang ngikutin tasahudnya imam. Ini salah. Ini berarti menyelisihi imam. Ya. Jadi ketika yang tidak boleh diselisih itu adalah tasahudnya. Adapun posisi dia itu tabarruk, kakinya ke arah masuk ke kanan ataupun kakinya didudukin, itu adalah kaifiyah. Kalau dia mau dudukin maka dia karena belum tasahud akhir, tapi kalau dia tawarruk seperti imam karena dia itu mengikuti imam. Jadi pilihan. Yang tidak boleh diselisih adalah sekali lagi apa? Tasyahudnya. Kaifiyah banyak tasawuf, misalkan imam mengisyaratkan dari telunjuk ataupun gerak-geraknya, itu kaifiyah. Intinya itu adalah satu pernak-pernik dalam dia bertasahud. Adapun misalkan imam gerak-gerak harus diikutin, susah melihatnya. Ya. Nah, ini imam ini madhabnya apa? Ustaz, kalau misalkan ini gerak-gerak enggak, nanti kita ikutin. Ya, okay. Jadi gerakan-gerakan dalam salat ya i'tidal, rukuk, kemudian sujud, tasahud. Adapun kaifiyah tasahud seperti tadi yang sudah kita jelaskan, kata Imam Ahmad, kalau saya tidak dilupakan keterangan beliau rahimahullah, adalah sesuai pilihan kita. Kalau mau iftiras berarti karena dia belum tasahud akhir, kalau tawarruk seperti posisi imam karena itu mengikuti imam. Kemudian ada ancaman bagi orang yang tidak mengikuti imam. Ya. Tidak mengikuti atau bahkan dia mendahului imam.
Dari Abu Hurairah, hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan Sunan Tirmidzi, hadis sahih. Dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amma yakhsha ahadukum." Takutlah kalian idza rafa'a ra'sahu, dia sudah mengangkat kepalanya, qablal imam, sebelum imam itu mengangkat kepala. Jadi dari ruku atau bangun dari sujud, imam sebelum mengangkat, dia sudah dahuluin. Hati-hati, tidaklah kalian takut. Kata Rasulullah SAW, apa? Ayyaj'alallahu ra'sahu ra'sa himar. Allah akan rubah, Allah akan jadikan kepalanya dia seperti kepala himar, keledai. Aw yaj'alullahu suratahu surata himar, atau Allah akan bentuk kepalanya itu seperti keledai. Apa maksudnya di sini adalah al-wa'id asyadid. Di sini adalah ancaman yang sangat luar biasa. Jadi dosanya itu bukan dosa biasa. Kalau sebuah kesalahan ada ancaman dunia maupun akhirat adalah bagian dari dosa yang luar biasa. Ya. Ini adalah wa'id, dzalika fi'lus syaitan, kata Al-Baji, itu adalah perbuatan setan. Kenapa? Terburu-buru. Imam belum rukuk, dia sudah duluan rukuk. Ya. Imam belum mengangkat kepala, dia sudah mengangkat kepala. Bahkan imam belum waladhdallin, belum selesai sudah disaut amin. Bahkan aminnya pendek. Nanti artinya bukan istajib, bukan kabulkan, tapi apa? Aman. Waladhdallin, aman gitu. Aminnya pendek kan. Kalau enggak bilang amin tapi amin. Enggak ada i tapi i. Pilihannya harokat itu cuma 3. A, I, U. A buka mulut, I tarik rahang bawah, U itu apa? Itmam, dhamah, bibirnya ngumpul. Bahasa Arabnya mencucu. U gitu. Bukan amin tapi amin. A-nya panjang tapi lebih panjang mimnya. Nanti kalau amin apa? Amanah. Al-amin. Orang yang amanah. Kalau amin pendek-pendek aman. Ya. Jadi di sini kata Al-Imam Nawawi, hadza kulluhu bayanun li ghalati tahrimi dzalik. Kalau Rasulullah SAW mengumpamakan ataupun beri ancaman, nanti kepala kalian akan dirubah wujudnya, bentuknya, gambaran seperti kepala keledai atau khimar. Ini adalah keterangan, penjelasan dari Nabi tentang besarnya ancaman orang yang sholatnya dahuluin imam. Ini. Bahkan kata Al-Imam Barquri, itu himar itu sering sekali menjadi gambaran hewan yang bodoh. Jadi kebodohan itu akan tergambar pada orang yang sholatnya itu tergesa-gesa, bahkan mendahului imam. Itu kelihatan bodohnya. Seperti himar kelihatan dungunya. Itu gambaran. Jadi sekian penafsiran para ulama, yaitu tentang apakah hakikatnya, ini secara makna saja, bukan secara hakikat. Tapi itu ancaman yang sangat luar biasa, ancaman yang menakutkan. Ini adalah perbuatan setan, ini adalah perbuatan tindakan kebodohan. Orang yang sholat apa? Mendahului imam. Sudah itu, kemudian selanjutnya, man ahaqqu bil imamah, siapa yang lebih berhak untuk menjadi imam? Dalam hal ini adalah imam sholat. Dari Abu Mas'ud Al-Ansari berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Siapa yang berhak menjadi imam? Pertama adalah kaum atau satu jamaah itu
yang paling aqra'uhum li kitabillah, yaitu ahfad wa a'lam, paling banyak hafalan dan paling faham terhadap kitabullah, Al-Quran. Fa in kanu fil qiraah sawa, kalau ada beberapa kategori, ada beberapa orang yang dipilih, ini bacaan hafalannya samalah 10 juz 10 juz, pemahamannya imbang-imbang saja, maka dari yang imbang-imbang tadi dipilih lagi siapa? Fa'alamuhum bisunnah, yang lebih paham dengan sunnah, yaitu dengan apa? Afqahuhum, yang paling faqih, yang pandai, terutama apa? Fi ahkamis sholah, tentang urusan sholat, hukum-hukum dalam sholat. Jadi imam wajib negur makmumnya, ada kesalahan apa. Seringkali Rasulullah SAW ketika sholat beliau mendapat wahyu, ada kejadian di belakang jamaahnya, beliau bisa melihat. Setiap itu banyak riwayat yang dinukil dari Nabi, beliau langsung menegur siapa? Makmumnya. Termasuk dalam bacaan. Nah, termasuk hadis Abi Bakrah yang dia rukuk dari pintu dia jalan. Banyak kejadian-kejadian yang Rasulullah SAW langsung tegur habis sholat. Bahkan ketika sholat fajar subuh, beliau itu nanggap jamaahnya. Siapa yang tadi malam mimpi baik disampaikan. Nanti akan mendapatkan doa dari Nabi. Termasuk persaksian apa? Lafaz azan. Jadi dimimpikan oleh seorang sahabat seperti ini, dibacakan di hadapan Nabi, disitulah dibimbing wahyu, kemudian Rasulullah tentukan untuk menjadi panggilan sholat ataupun lafaz azan. Kemudian ketika fakihnya, kepandaiannya, pemahamannya tentang agama, terutama masalah sholat masih sama, terutama baca Qur'annya juga masih sama, fa'aqdamuhum hijratan, yang paling pertama hijrah. Seniore tek mriku. Belum tentu orang kampung sekitar sini orang sini semua. Nih. Kalau yang paling sini yang paling muda, yang lain orang pendatang sudah tua-tua misalkan, ya yang muda itu. Kalau bacaan tentang Al-Qur'annya, hafalannya, kemudian itu sama, fakihnya tentang agama, tentang hukum sholat sama, maka yang paling didahulukan adalah apa? Yang pertama kali hijrah di sini, di suatu kampung. Fa in kanu fil hijrati sawa, kalau bareng, hijrahnya bareng, pemahamannya sama, hafalannya sama, fa aqdamuhum silman, yang paling pertama masuk Islam. Atau dalam riwayat yang lain ada apa? Sinnan, yang paling tua umurnya. Tentunya yang masuk Islam pertama adalah umurnya yang paling tua. Misal niki mbok sing dadi imam sing nom-nom niku sing berkas-berkas. Ukurannya hafal enggak apa-apa, enggak harus orang tua. Kualat ngimami wong tua ndak. Nanti ada hadis yang anak kecil masih gulam, belum balik, kalau gulam itu ya jadi imam. Kenapa? Banyak hafalannya, lebih paham, ya dipersilahkan ya untuk menjadi imam. Walaya umman rajula fi sultanihi. Seseorang kalau dia pendatang atau bukan penduduk sini, tidak boleh jadi imam sholat. Karena ini bukan di wilayah saya. Wilayah sinten? Imam rawatibe Pak Roni nggih. Badalipun Pak sinten? Pak Hadi. Itu yang berhak. Jadi kalau misalkan saya datang, imamnya belum ada, orang ngomatin itu tanggung jawab. Dan yang saya tahu, muadzin plus yang mengiqomati yang paling bertanggung jawab ya di kampung saya. Yang saya tahu masuknya. Dia adzan, iqomah, tolah-toleh nggak ada imam, maju dia. Dan itu mertua saya sendiri. Kula cok izin, Pak. Dia maklum karena saya sering pergi. Dia nggak tahu saya di rumah atau enggak tahu. Kecuali kalau mau adzan dia telepon dulu gitu kan. Udah masuk waktu, saya pokoknya gini, buat aturan semenjak adzan sampai iqomah sekitar
10 sampai 15 menit. Dan saya sudah selenggarakan, kalau saya belum datang, belum bisa tepat waktu, silahkan tinggal. Tapi sahabat sifatnya nggak seperti itu, ditunggu itu Rasulullah SAW. Bahkan sholat isya pun dia tunggu sampai larut-larut malam, ditunggu aja. Nggak dibilang, oh imam nggak pecus, macam-macam nggak. Ini imam keri-keri terus kira pecus sih. Makmum ya memang imam itu miliknya makmum. Miliknya makmum memang. Jadi kalau jamaah itu belum dilaksanakan karena belum sempurna ketika belum ada imam. Dan imam itu datang terakhir. Dan ditunggu. Ditunggu. Jadi nek ana bahasa imam kok keri terus, berarti bahasa itu ndak paham. Ya imam itu sunnahnya belakangan. Sunnahnya belakangan. Termasuk imam khotib ketika yaumul Jum'ah. Rasulullah SAW masuk langsung naik ke mimbar. Ketika dia sudah naik ke mimbar, sebelum naik mimbar dia sudah salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi, sambil dia masuk kemudian naik ke mimbar dan langsung adzan. Dan memang tidak harus ketika dia khotib berdiri di mimbar langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tidak harus. Termasuk taklim seperti ini tidak harus salam. Yang salam itu kapan? Indal liqa, ketika bertemu. Musafahah, jabat tangan, kemudian ucapin salam. Masuk masjid ucapin salam misalkan. Mengawali taklim tidak harus mengucapkan salam. Khotib juga demikian. Tapi umumnya para kiai, para asatidz kita kalau dia berdiri sebelum adzan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian apa? Berdiri seorang muadzin. Padahal kalau imam sudah naik, khotib sudah naik mimbar, nggak boleh ada aktivitas terutama ngomong. Jadi kalau sudah di dalam masjid, imam sudah di mimbar, ada orang masuk mengucapkan salam masuk masjid, kata Syekh Shalih Utsaimin tidak disyaratkan untuk dijawab. Saking luar biasanya memperhatikan imam ketika sudah berdiri. Siapa nanti apa yang mau dinasihatkan sudah persiapan. Jadi ini luar biasa. Bukan santai-santai ke masjid, khotib naik mimbar santai aja dia. Masih ngomong, ngobrol itu kan. Kadang-kadang sambil ngece karo khotibe. Alah biasa kokoan bareng gitu kan. Kadang-kadang seperti itu. Ya, jadi dipilih yang wibawa. Orang yang bisa mengamalkan apa yang dia sampaikan. Nanti kalau enggak Allah murka. Lima taquluna ma la taf'alun. Kamu mengucapkan sesuatu, kamu nasihatkan sama orang, kamu sendiri enggak bisa ngerjakan. Sekedar formalitas saja, Jumat ada khotibnya. Dan nasihat khotib nggak harus panjang-panjang. Makanya kalau sekarang masih ada cerita nggak jadi Jumatan karena khotibnya nggak ada, itu luar biasa itu. Ya nggak apa-apa, misalkan dia sholat zuhur, khotib naik, khotib itu baca muqaddimah itu sudah nasihat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, itu sudah nasihat itu. Misalkan dia ngomong terus selesai memberikan nasihat apa? Pak, yang bagus itu datangnya pagi-pagi, kenapa lebih kasih palanya seperti ini. Sama masjid duduk yang rapi, Pak. Itu sudah sangat luar biasa. Enggak harus membaca teks gini, orang malah ngantuk. Kebanyakan teks persiapan semalam suntuk dia baca. Ya kan? Rasulullah SAW itu apa? Simple bacanya, mudah dipahami, pendek, singkat. Bahkan khutbah sama apanya, sholatnya panjang, khutbahnya. Min ma'innati fikir rajul, tanda fakihnya, fahamnya seorang itu khotib itu apa? Qasru khutbatihi wa tulu sholatihi. Atau kama qala. Khutbahnya lebih pendek dibanding sholatnya. Sekarang kalau sholatnya Jumat itu sabihisma, yang kedua al-ghasyiyah, itu hanya berapa menit? Ada 5 menit. Kenapa kalau khutbah harus setengah jam? Itu membuat orang apa? Membuat orang itu nggak suka ataupun takut jadi khotib. Karena pelatihan khotib, persiapannya sok semene kok kayak 10 menit. Dan ini memang nyaman. Jadi kalau yang luar-luar sana ngundang saya khotib ya agak rada kecewa gitu. Paham nih kok sedikit teman Pak gitu. Yang penting nek ngaji niku kurang daripada punjul. Saya khawatir nek sampai isya pun ini kan kepunjulan gitu kan.
jane kurang gitu kan, kurang ngaji kurang, rindu besok mau ngaji lagi ngoten. Wah sing isi ke jancok suwe, azan ora rampung. Jadi mau ustadznya mau dipanggil diumumkan saja sudah sengsara dia. Ya wis repot rasanya kan gitu nggih. Ya, jadi kalau kita pendek paham itu lebih baik daripada panjang buat orang ngantuk, buat orang mangkel gitu kan. Mau ini ikhlas tadi arek ikhlas, jebulane khotibe kedawan gitu kan. Jadi silahkan, nggak ada yang sekarang misalkan wah kalau rata khotib latihan, biasa demam panggung itu biasa. Jadi diusahakan. Jadi kalau ngaji orang tak menjadi pendengar setia, silahkan jangan punya catatan sampaikan. Ya, satu ayat pun dia sampaikan, nggak bisa naik mimbar disampaikan ke istri, kepada keluarga, kepada tetangga dengan bahasa yang gaul. Orang dadak salam formal banget dijakongake, lawang mangkel kabeh. Itu betul itu disampaikan latihan, khotib. Bisanya baca buku dulu terjemah silahkan. Iki nak suwe-suwe maca terjemahan orang matching, orang gagal, latihan bahasa Arab. Engko sik dibaca kitab gundul kan itu. Manfaatkan waktu itu. Wala ya umman ar-rajula fi sultanihi aniki. Jadi kalau pendatang itu tidak punya hak untuk jadi imam. Yang berhak adalah orang mukim. Kecuali kalau orang dari luar memang ditanam untuk jadi imam di sini. Sekarang naik pilihan satu jamaah misalkan nggak ada yang jadi imam rawatib. Imam rawatib niku satu badal satu. Nggak ada yang berani datangkan dari luar. Biasa. Sahabat ketika ada bubakan tempat baru, minta Nabi, ya Rasulullah tunjukkan untuk kami muadzin dan sekaligus imam. Boleh Pak mendatangkan imam muadzin dari luar. Niku nek memang satu kampung memang betul-betul ndak ada. Saya kira ndak mungkin hari gini kok nggak ada. Terus kemudian wala yaqudu fi baitihi ala takrimatihi illa bi'idnih. Kalau masuk ke rumah orang tidak boleh duduk di tempat bentuknya apapun itu yang itu sebuah tempat yang dimuliakan atau paling tidak khusus untuk tuan rumah. Enten nggih, kursi. Misalkan nek kursi goyang niku wong bojone karo anake ora wani ngemek gitu. Niki tamu malah teko-teko jajan. Niku luar biasa. Illa bi idzni, kecuali dengan izin dia. Kepengin kono nek gajal gitu ora apa-apa. Ada tempat khusus misalkan di dekat pintu ruang tengah itu kan ada kursi khusus untuk tuan rumah. Atau ada tempat khusus lah, pokoknya khusus itu tidak boleh duduk di situ sebagai seorang tamu. Lah kok misalkan kebiasaan orang Arab tuh atas ada kursi, itu duduknya di bawah. Nanti tuan rumahnya bilang apa? Ijlis. Nah orang yang tidak paham ya, kami sudah duduk. Ijlis itu artinya apa? Duduklah kan gitu kan. Tapi mereka duduknya di lantai kayak gini. Nanti atas ada kursi, tuan rumahnya akan bilang ijlis. Nah orang Arab paham, dia langsung bangkit, duduk pindah ke kursi. Karena kalau duduk di lantai ini namanya qa'ata yaqudu. Duduk seperti ini. Tapi kalau jalasa jelisu di atas. Maka gambaran jalasa majlis itu tempat duduk. Nah, majlis ini biasanya istilah untuk tempat-tempat instansi tertinggi di kita, misalkan ada majelis ilmu, ini berarti luar biasa. Orangnya duduknya di bawah nih, tapi majelis ilmu karena memang luar biasa. Ada majelis permusyawaratan rakyat, majelis ulama Indonesia, misalkan itu kan majelis, mereka orang-orang terhormat. Karena mereka di majelis. Kalau nggak terhormat di maq'ad, tempat duduk aja. Sederhana duduknya di lantai. Jadi biasa gitu. Jadi misalkan ning maksudnya kula nek mangke namu teng kula ya ora kena nang ngisor nggih. Ora njur nang ngisor nek ngaji jarene kok nang ngisor sik yo kok nek urung dipinarake nang dhuwur aja bukan. Ada tempat-tempat khusus. Nang kula mboten enten, Pak. Mboten enten tempat-tempat khusus. Tapi biasanya yang lebih dekat ke ruang masuk nggih, itu biasanya seperti itu. Jadi posisi kan kelihatan nggih tempat khusus sama enggak. Tapi ada yang rumah misalkan sama aja lah, sofa, tempat duduknya sama dengan tamunya. Tapi ada tempat-tempat khusus, maka tidak boleh kecuali dengan izinnya.
Wa fi hadzal hadis, dalam hadis yang cukup panjang tadi, ana sahibad dar wal imam ratib wa nahuhuma ahaqqu bil imamah. Bahwa orang kampung, seorang yang menempati wilayah itu dan imam rawatib dan yang sejenisnya lebih berhak untuk menjadi imam. Tuan rumah lebih berhak untuk menempati tempat yang khusus tadi. Min ghairihima illa ayyadana lahu, kecuali kalau imam tuan rumah yang punya tempat khusus tadi yang terhormat tadi itu memang mengizinkan. Jadi tetap misalkan di sini ya imam plus batalnya di sini, kecuali kalau mempersilahkan. Liqauli sallallahu alaihi wasallam wala ya umman ar-rajulu rajula fi sultanihi, ini sebagaimana yang tadi ini disebutkan dalam riwayat yang lain, tidak boleh seorang itu ngimamin di suatu masjid yang dia bukan orang situ, ya, kecuali dengan izinnya. Wallahu alam shawab. Masih berapa menit? 7 berapa? 21. Wah, kok banyak sekali. Dan napa ada yang belum jelas mungkin? Nggih. 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 Kirian lali kula make. Amin tetap dibacakan amin, tapi lirih, Pak. Jadi suasananya niku men mboten gaduh. Nggih. Amin, amin, A-nya panjang tapi min-nya lebih panjang. Niku sing artosipun istajib, kabulkanlah. Tapi nek amin, amin berarti aman, aman. Amin, amin itu kan berarti apa? Jujur. Tangan ini kaya niku digawe lagu njur akhire napa nih artine salah, Pak. Yang betul amin. Amin. A-nya panjang tapi lebih panjang min-nya itu aja, Pak. Standarnya berapa? Silahkan, karena itu bukan bagian dari ayat. Termasuk lafaz-lafaz adzan, mau sepanjang apapun asal dia kuat nggak apa-apa. Karena bukan dari bacaan Al-Qur'an. Yang harus ketentuan tajwidnya adalah panjang pendeknya adalah makhorijnya adalah apa? Bacaan Al-Qur'an. Ya, jadi itu amin itu biasalah umumnya kita. Itu sudah bagus di dalam sholat. Ya. Sampun, Pak. Ya. Nah, kira-kira Pak Roni asal mboten niku. Boleh, Pak. Tadi intinya itu yang lebih berhak. Kadang-kadang imam terlambat niku dia sudah berusaha dari rumah, Pak. Misal Pak Roni, dia sudah berusaha, aku harus ngimami maghrib misalkan. Tapi qadarullah belum datang-datang. Yang kelihatan saya, Pak Moko dan yang lain misalkan Pak Batalnya belum datang. Jangan segera diikomati. Klarifikasi niku penting. Sahabat itu yang adzan niku lihat-lihat. Nek Nabi wis ketok kelendang-kelendang masuk masjid langsung diikomati. Gitu kan. Saya itu kalau masih di rumah sudah diikomati itu mangkel, Pak. Terus terang niku. Mangkelnya niku nopo nggih? Jadi maaf nggih, dirasa tanggung jawab njur kok ngantek keri. Kadang-kadang ngomati kok kesusu teman padahal kula sing keri ngonan. Ya, bukan imamnya yang kesusu gitu kan. Nah, ini penting dalam arti nek misalkan memang nggak ada betul njur dipasrahke sama orang siapapun di situ boleh. Pak Roni sama Pak Badale matur meni. Wis ngopo-opo ning kono aku urung bisa cepet macet dan lain sebagainya misalkan. Nah, itu enggak apa-apa. Tapi nek sudah jelas-jelas di rumah, kita nggak ngerti, Pak, masalahnya. Nggak ngerti napa dia memang belum mau berangkat atau alasannya apa kita tidak tahu. Nek niki Pak Roni wong setting budi blur nggih. Nggih. Bapak Ibu pun tak gerah nggih.
Niki monggo didoakan Pak. Ya ora perlu kula mimpin, jenengan mangertos Bapak Ibu nggih gerah termasuk ikut mendapat nikmat padha sing sakniki kek dialami rakyat Indonesia khususnya nggih menika napa Covid Bu nggih. Bapak Ibu Masya Allah sing setunggal Bapak Ibu ajeng mantun. Saya tadi dapat cerita sang ibu nggih ibu tasih opnam. Didoakan mawon mugi-mugi saged lulus saking ujian punika. Dan yang pasti menika dados napa nggih? Dados pelebur, mengurangi beban mangke bertemu pada Allah Subhanahu wa taala bebannya sudah banyak dikurangi hanya karena dengan sakit dan penuh kesabaran. Ya Mbak namung mendoakan mawon. Ngaten Pak nggih. Sampun nggih. Nggih. Lainnya sudah jelas semua nggih. Bu, enten pertanyaan mboten? Jelas nggih masalah nggih. Masalah. Jelas napa mboten jelas nih? Nggih. Sampun nggih, pun jam 7 lebih. Wah, kurang 3 menit nih. Enggak kepunjulan. Nggih. Niki mawon wallahu alam kirang pun kebenaran semata Allah, kekurangan dari saya dan astagfirullah. Dumateng jamaah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu alam shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.